salah satu hambatan itu bukan masalah finansial. Satu-satunya hambatan kami adalah masalah izin, karena kalian tahu kemampuan kami itu di luar daripada kemampuan kalian. Gitu. Perpuluhan, kamu ngerti nggak perpuluhan itu apa? Perpuluhan itu masalah dalam perjanjian lama tentang keturunan Lewi. Kamu lagi ngomong sama orang Katolik. Katolik itu tidak mengenal perpuluhan, apalagi saya. Saya itu orang awam, mana ada saya perpuluhan? Ngaco ini Islam. Maulana. Jangan asbun lah. Islam ini sering asbun ya. Selain mereka menggunakan toa untuk mereka asbun, mereka juga asbun ketika mereka typing komentar di live-nya Joseph nggak mau naik gitu kan. Jangan asbun. Jangan kamu pikir saya itu perpuluhan. Enggak lah ya. Nggak ngerti apa-apa kamu. Nanti saya tampar kamu dengan dalil Allah kamu tukang pinjem, nanti ngamuk kamu. Iya. Tahu nggak? Saya nanti mau istilah pakai debitur kreditor, ntar pada nggak ngerti lagi. Jadi saya bilang aja tukang utang gitu kan, tukang pinjem. Kamu ngerti nggak istilah debitur kreditor? Nah, kamu pikir Tuhan itu di pihak debitur atau kreditor harusnya? Kalau dengan istilah peminjam-meminjam. Kalau dengan istilah semua di dunia ini hanya sementara, semuanya milik Tuhan. Kamu mau bukti Tuhan kamu tuh tukang pinjem? Hah? Oke, kita lanjut ya. Asbun itu asal bunyi. Saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan. Saya tidak pernah lalai. Kalau saya dapat jangan nyetel ceramah di masjid. Kalau nyetel ceramah di masjid, tempatnya di masjid kurang. Jemaat harus lakukan hal yang pergi Islam. Go away, jijik. Enggak, mereka pikir gitu dengan mereka setel video itu you got something, you do something gitu. Enggak, apa sih? Kamu sudah ngerti belum? Saya ini awam, nggak ada hubungannya. I am laity. Saya nggak ada hubungannya dengan perpuluhan dan saya orang Katolik. Ngerti nggak kamu? Sebelum kamu itu berbicara, kamu itu jangan seperti junjungan kamu. Keluar goa langsung aku jadi nabi. Kalau kamu baru bangun tidur, baru menyelesaikan mimpi kamu beradaptasi dulu dengan lingkungan sekitar biar kamu nggak dinilai aneh. Nah, junjungan kamu tuh contohnya. Sudah dibilang, nggak ada hubungannya dan saya nggak mau buang-buang waktu. Kamu pikir saya itu akan membiarkan kamu nyetel itu, video ceramah itu? Nggak bakal lah. Nggak ada hubungannya lagi, ngapain bahas perpuluhan? Kamu mau saya bongkar kamu? Hah? Berapa banyak transparansi masjid kalau disurvei? Kamu jangan main-main loh. Kamu pikir gereja institusi itu nggak diawasi oleh OJK, apalagi gereja Katolik ya? Kami itu konstruktor. Kalau kalian itu nggak tahu lah ya. Ya udahlah, nggak usah bahas keuangan. Kamu nggak bakal ngerti. Kamu bahas batu aja dengan Tuhan aja. Kamu nggak becus, apalagi bahas keuangan. Kamu nggak ngerti nanti. Kita lanjut ya. Video. Berisik kamu Maulana. Jual tahu bulat aja sana. Shalom, Sevia. Selamat sore. Ya, dari Islam atau dari Kristen? Alhamdulillah ya wa syukurillah, saya dari Islam. Saya terlahir. Iya, syukurin kamu Islam ya. Iya, saya bantu syukur ya, gitu ya. Haleluya. Silakan buka kamera. Udah nggak usah ngadu nasib. Saya sudah tahu kalau misalnya dalam Islam penuh akan ketakutan dan kamu pasti ngadu nasib sama kami di sini. Nggak usah ngadu nasib. Nasib kita berbeda jauh, bro. Bagi langit dan bumi. Kamu buka kamera aja dulu. Kamu ini negatif loh, lebih negatif saya atau orang yang komen buka kamera ini? Coba kamu bangun. Apa kamu lagi sakit? Atau kamu mengikuti Rob kamu? Innallaha qad makhalqah istalqah. Ketika Allah selesai menciptakan semuanya, Allah rebahan. Apa kamu mengikuti Rob kamu? Bangun. Sedang diskusi kita. Silakan, ada yang mau kamu tanyakan? Dibuka kameranya, dibuka mic-nya, bro. Mana handphoneku? Dibuka mic-nya. Kalau mic-nya nggak bisa, kamu pinjem mic masjid sana. Dibuka mic-nya. Saya sudah undang Anda untuk mic masjid. Dibuka, Mas Sevia. Ya. Nah. Halo, ya silakan. Nggak beres isi Alkitab, sudah dipalsukan oleh Paulus. Gimana ada firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, seperti Bilbatikan al-kalimatu wa kana al-kalimatu indallah wa kana al-kalimatullah. It's not Paul writing or words. Itu adalah Injil Yohanes. Kamu jangan sok tahu. Saya tahu dari Islam itu memang basic yang paling pertama adalah harus sok tahu dulu. Benar atau enggaknya belakangan, gitu kan?
Yang kamu kutip, firman bersama-sama dengan Allah itu bukan tulisan Paulus atau bahkan perkataan Paulus. Itu perkataan Yohanes. Wajar saya potong. Saya adalah host. Kalau ada yang protes saya potong, kamu nggak usah nonton live saya. Sebenarnya itu berarti itu sudah dipalsukan. Buang-buang waktu. Next. Saya nggak mau ya. Kalian pikir itu saya mau gitu buang-buang waktu dengan orang kayak gitu? Nggak mau saya. Kamu panggil ustadz kamu diskusi sama saya, kita habis-habisan masalah di sini ya. Kamu pikir saya itu kelasnya awam. Nah, sekarang Joseph mainnya tegas loh. Kalian kan sering curhat, Joseph jangan beraninya sama awam. Giliran orang kayak gitu saya turunin, kamu di bawah ngamuk-ngamuk, bilang saya takut. Iya, saya itu takut sama orang gila, takut sama orang bodoh gitu loh. Dengerin ya, Islam. Kalau kamu ngerasa kamu itu pede, kamu itu punya ilmu, naik. Jangan cuma jadi tim hore di bawah, ya. Naik. Bantu saudara Islam kamu. Di awal aja udah salah kok. Saya pikir dia mampu untuk membuktikan narasi Alkitab itu palsukan. Mengutip ayat aja salah kok. Yohanes 1 ayat 1 itu bukan tulisannya Paulus. Yohanes 1 ayat 1 itu tulisannya murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Siapa dia? Ya Rasul Yohanes. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. En arche, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Kalau kamu nggak percaya itu tulisan Yohanes, kamu lihat konsistensi Yohanes ketika dia menuliskan tidak hanya Injil, yaitu Injil Yohanes, ketika dia juga menuliskan surat, ya surat Yohanes yang pertama, itu juga berbicara tentang firman Allah. Kamu buka surat Yohanes yang pertama, bab yang pertama. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Yohanes selalu menekankan pribadi Yesus sebagai hologos atau firman yang hidup atau firman Allah. Jadi kalau misalkan kamu datang ke saya dengan teori konspirasi, ya, go out sana, kembali ke makam Muhammad, bersatu dengan yang suka konspirasi dan suka mimpi sana, ya. Zaman 2025 Islam, wake up, jangan kerjanya cuma mimpi jadi nabi, mimpi punya banyak istri, ya. Jangan kebanyakan mimpi. Berbicara fakta, realita, data. Pinggiran, oke. Kan gantian bro, bukan saya takut gak naikin kamu, gantian. Lagi pula kalau misalkan saya dibilang takut, ya memang saya cuma takut dengan ada 4 ya, berarti nambah Tuhan, orang tua, kebodohan, dan gila gitu, nggak waras. Jadi kalau misalkan saya takut, berarti kamu pilih yang mana tuh di antara 4. Nggak mungkin kan kamu menyamakan diri dengan Tuhan, apalagi orang tua. Pilih 3 dan 4 tuh, bodoh atau gila. Ngomong yang jujur lah, jangan bocor aja. Saya kalau misalnya bawa congor, saya pakai toa di sini. Saya nggak pakai toa. Silakan. Kamu saya beri kesempatan untuk bertanya 1 kali aja, karena kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa open cam. Saya kasih kesempatan terakhir kamu bertanya, jangan berpolemik. Saya nggak mau berbicara dengan orang yang cosplay jadi nabi, karena junjungan kamu juga nggak kelihatan wajahnya. Sudah. Kayaknya belum bisa nih. Ya udah, kalau belum bisa ya silahkan berdoa, minta bantuan ilah kamu dan junjungan kamu. Berselawat mas. Kalau kamu belum bisa on cam, minimal kamu punya adab. Ya nggak usah berpolemik, karena kalau berpolemik pun saya nggak tahu kamu tuh beneran orang atau bukan gitu. Takutnya kamu jin korin atau jin ifrit gitu kan. Oh iya, kamu nggak usah khawatir kenapa saya bisa bilang kayak gini. Wong di keyakinan kamu itu jin itu bisa beragama Islam kok. Jadi kalau misalkan pun kamu mengaku sebagai orang Islam, saya nggak tahu rupa kamu itu makhluk apa, manusia atau jin. Iya kan, betul nggak teman-teman? Pantas nggak saya ngomong kayak gitu? Saya ngomong kayak gini tuh bukan menghujat loh, karena memang di keyakinan mereka yang beragama Islam itu bukan cuma manusia gitu. Jadi wajar kalau misalkan saya harus lihat wajah, lihat fisik, lihat muka gitu kan, biar saya tahu oh ternyata manusia gitu loh, ya. Jangan marah gitu. Kan kamu juga jadi gini, jangan standar ganda ketika dalam ceramah-ceramah ustadz-ustadz kamu, guru-guru kamu bilang kucing Islam. Semua di dunia ini semuanya Islam, ya. Jadi kalau misalnya saya open cam ya wajar gitu, karena kami trust issue gitu. Takutnya kami lagi ngobrol sama batu, ngobrol sama kucing, ngobrol sama jin, kan nggak lucu gitu loh. Nah, ini live-nya ditujukan untuk manusia gitu loh. Kalaupun memang misal katakan ternyata pas open cam wujudnya jin, nah ini bisa jadi nanti saya viral gitu kan. Wah, di live-nya Joseph bisa menghadirkan sosok jin gitu. Oke, kita lanjut ya. Enggak, saya bukan jin karena saya bukan agama Islam. Yang beragama Islam itu bisa jadi jin. Kamu baca dalam surah jin yang pertama itu ada. Qul uhiya ilayya ana khustama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an yang kubaca, lalu mereka berkata kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Masa suratmu sendiri kamu lupa? Jadi hafal orang yang murtad, 2 tahun saya murtad, saya hafal surah itu. Wah,
luar biasa. Saya sangat mengapresiasi effortnya junjungan kalian. Sampai jin pun pernah mendengarkan bacaan loh, luar biasa. Ya no wonder kalau misalkan kasus-kasus okultisme, praktik-praktik ilmu sihir dan gelap itu memang ada hubungannya dengan keyakinan kalian, karena memang jin itu suka sama kalian. Ya, di kami itu jin itu iblis itu adalah bapak segala dusta. Nggak ada hubungannya dia dengan dia bisa bertobat. Ingat loh, kejatuhan malaikat dengan kejatuhan manusia itu berbeda. Malaikat itu makhluk rohani, sedangkan manusia mempunyai jasmani. Jadi kejatuhan malaikat itu kejatuhan yang berbeda dengan manusia. Kenapa? Karena kejatuhan malaikat ketika malaikat jatuh itu kekekalan. Tidak bisa kemudian seperti manusia akan kembali kepada kodratnya secara semula. Makanya malaikat yang telah membangkang, malaikat yang telah jatuh itu tidak bisa kemudian kembali kepada malaikat seperti semula untuk melayani Allah, berbeda gitu loh. Ya. Oke. Bantah kamu dengan dalil, jangan bantah saya dengan omongan yang nggak jelas ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Joseph, Halo, tukang siduk. jumpa lagi kita. Kamu masih pakai cadar? Saya sudah bilang kok lepas cadar, kamu nggak mau lepas cadar, kenapa sih? Karena 3 hari ini baru keluar dari Lepas cadar dulu baru kamu ngomong. Kalau kamu pakai begini, kamu tuh menistakan perempuan, apalagi Islam. Nggak boleh loh laki-laki pakai cadar. Laki-laki tuh harus bersahaja, harus berwibawa jadi pelindung. Malah kamu jadi kayak perempuan gini. baru 3 hari Joseph. Turun ya, kamu bukan tukang ciduk, kamu tukang kawin kayaknya. Karena kamu suka menutup diri gitu kan. Sama kayak junjungan kamu nggak kelihatan mukanya. Oke, kita lanjut ya. Eva minta naik, nggak ada Eva di sini. Cuma 2 orang yang request. 2 orang itu cuma Junet dan Salako Ngingis. Nggak ada nama Eva. Siapa Eva? Mana ada Eva di sini? Lo jangan bilang saya itu Nora, nggak tahu itu namanya buff atau apapun itu. Ya setahu saya yang cuman kelihatan mata itu ya sedang bercadar gitu, dan itu memang mirip kok sedang bercadar. Kemudian fungsinya apa coba ditutupi? Memangnya kamu siapa? Hah? Udah saya bilang ini tuh bukan audisi mencari nabi. Ini adalah diskusi lintas iman untuk membuktikan atau bahkan bukan membuktikan lagi, untuk membantah bahwa Yesus adalah Allah. Nih tagline-nya, Yesus Allah tanya saya. Jadi ini bukan audisi mencari nabi. Kenapa saya bilang audisi mencari nabi? Ya karena kalau misalkan yang nggak kelihatan mukanya itu cuman yang mengaku sebagai nabi, muncul di abad ke-7. Itu audisinya udah bangkrut, udah close, nggak lanjut lagi seasonnya. Soalnya panitianya bilang kecolongan, ngelolosin orang yang buta huruf, immoral, ya. Banyak negatifnya daripada positifnya gitu. Oke, kita lanjut. Saya nggak nyebut merek loh. Kalau misalnya tersinggung ya urusan kamu. Saya nggak nyebut merek kok dari tadi. Shalom Junet, selamat siang menjelang sore. Shalom. Shalom. Selamat sore. Oke, nggak ada suara ya. Saya turunkan ya, Kak Junet. Terima kasih. Jadi gini, kalau misalkan kamu mau berbicara tentang Yesus, berbicara fokus tentang Yesus ya. Kalau misalnya gini, SOP di room saya atau aturan di room saya, suka tidak suka, terima tidak terima adalah kamu buka kamera. Kalau nggak bisa, minimal kamu bilang, mohon maaf saya tidak bisa buka kamera. Saya tidak saklek itulah istilahnya ya, bahasa Sundanya. Maksudnya saya tidak akan kemudian memaksa kamu atau bahkan menurunkan kamu begitu saja, enggak. Saya bakal kasih kesempatan, tapi tolong hargai saya sebagai host. Karena gini, kalau kamu protes aturan yang saya sudah buat karena saya host, kamu salah. Kenapa? Kamu tidak punya otoritas karena saya yang jadi host, kamu cuma tamu. Kayak misalkan saya itu punya rumah, kamu bertamu ke rumah saya, kamu nggak punya hak untuk mengatur isi rumah saya karena kamu cuma tamu. Saya bahkan berhak untuk mengusir kamu kalau kamu jadi tamu nggak sopan, paham? Jadi jangan kemudian mencak-mencak di bawah, nggak setuju dengan cara saya. Kalau kamu nggak setuju ya bikin rumus sendiri dengan aturan kamu sendiri, nggak usah ikut aturan orang lain, mengerti? Itu basic loh, itu common sense ya. Yang begitu kamu nggak tahu gimana coba? Host coba masuk ke roomnya si Nora Aritonang yang congornya ngoceh tentang Yesus. Saya sudah masuk ke room-roomnya mereka. Itu ada di akun VT ini nih, di VT akun utama saya yang ini yang open cam. Melihat kelakuan mereka gimana. Saya datang sendiri dikeroyok 7 orang. Saya tidak diberi kesempatan untuk ngomong maksudnya menjelaskan. Ada, dan saya sudah pernah juga di story membagikan DM saya dengan host di room itu. Dia nggak berani diskusi dengan saya padahal dia mu'alaf gitu loh. Saya murtadin. Diskusinya bukan untuk mencari kejelekan, tapi menguji kebenaran. Itu sebab orang-orang di luar sana yang bilang diskusi kayak gini cuma memecah belah. Di mana memecah belahnya? Kita menguji kebenaran. Kamu datang ke room saya, kamu bilang saya menghujat. Pernah nggak kamu dengar Joseph pakai kata-kata kotor atau bahasa yang kurang pantas didengar untuk
mencaci agama lain, nggak pernah, never. Tapi kalau kamu cari video tentang Juma, Rifa, Nandar, apalagi Nora, nggak bakalan kamu nggak nemu, kamu pasti nemu 1, 2, 3 lebih bahkan. Jangan kamu samakan mereka dengan saya itu nggak pernah, bukannya saya sombong ya, memang faktanya seperti itu. Jadi jangan kamu pikir saya ini sama kelasnya sama kayak mereka. Ya, kamu lihat aja nonton bagaimana cara saya ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, shalom yang baru bergabung, terima kasih teman-teman. Gift-nya, berkatnya melalui gift, terima kasih ya. Jangan lupa untuk tap-tap layar teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Mohon bantuannya untuk memberikan love orange. Love orange saja sudah cukup teman-teman. Dan juga bantu follow akun saya ini ya, yang bersuara nih ya, yang Joseph ini. Kalau yang belum follow, silakan dibantu follow ya akun saya yang ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom, Abizar. Selamat sore. Selamat siang. Ya, selamat siang. Dari Islam atau dari Kristen, bro? Dari Islam. Ada yang mau ditanyakan? Saya kasih kesempatan kamu bertanya satu pertanyaan ya, karena kamu belum bisa open cam. Jangan berpolemik. Kalau mau bantah, bantah dengan dalil. Oke, ini cuma sekedar ingin bertanya aja. Oke, silakan. Supaya kita yakin tentang agama Kristen itu bagaimana caranya gitu. Supaya kita yakin dengan agama Kristen gimana caranya? Oke, berbicara keyakinan, berbicara yakin atau tidak yakin, itu berangkat dari hati kamu sendiri. Kalau berbicara tentang yakin tidak yakin, sekali lagi berangkat dari hati. Ketika hati kamu bebal, tegar tengkuk, mau kamu sudah melihat kebenaran, mau kamu sudah mendengarkan kebenaran, ya, sampai kupingmu itu peka, kamu tidak akan menerima kalau hatimu itu tegar tengkuk atau bebal. Nah, bagaimana? Relakanlah hatimu. Dalam kitab Wahyu, Yesus menerangkan. Tapi memang untuk kami, ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus, yaitu relakanlah hatimu dan barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Artinya apa? Kalau kamu mau meyakini Kristus dengan sepenuh hati, kamu harus merelakan hatimu. Itu yang pertama. Kenapa? Karena mengikut Kristus itu harus dengan kerelaan, tidak pernah dengan keterpaksaan, apalagi dengan ancaman. Nggak pernah, never. Yesus ketika berbicara tentang ajaran, tentang bertobatlah, percayalah kepada Injil, dan seterusnya, tidak pernah Yesus menggunakan kekerasan. Ketika teman-teman Islam datang membawakan ayat di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang membeli pedang dan kemudian membawa seteru, tidak pernah ada contoh kasus yang begitu nyata teraplikasikan ketika Yesus bilang bawalah seteru-seteruku di hadapanku, beneran dibawa semuanya. Enggak. Bayangin loh, ketika mereka mengutip ayat itu, Yesus itu berhadapan dengan semua dunia, semua bangsa yang pada saat itu belum mengenal dan tidak percaya Yesus. Bahkan ketika mereka bertemu Yesus, yang pertama kali reaksi yang mereka tampilkan adalah mereka tidak suka dan menganggap Yesus itu adalah orang yang gila. Jadi kalau misalkan dengan ayat itu, kamu menjustifikasi Yesus mengajarkan kekerasan, kamu bayangin, Yesus lawan berapa ribu orang di wilayah Israel, Yerusalem pada saat itu. Di tanah di mana Yesus mengajar. Artinya apa? Yang Yesus bicarakan tentang bawalah seteruku, itu berbicara tentang perumpamaan. Dan sekali lagi, kita kembali lagi kepada konsep keyakinan. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus datang bukan untuk memaksa. Yesus datang mengajarkan hukum kasih. Yesus datang mengingatkan orang ketika mendengarkan kebenaran, kebenaran itu harus diterima dengan sukarela. Itu sebab Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya mengingatkan kita bahwa beriman itu harus dengan kerelaan hati. Nggak cuman beriman. Makanya gini, ketika berbicara mengenai kekristenan, Pak, kita tetap pada hukum yang teguh dalam perjanjian lama contohnya. Yang Tuhan Yesus juga kutip. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran. Artinya apa? Mengasihi Allah, percaya kepada Allah, meyakini Allah itu bukan hanya dengan otak, dengan akal logika seperti teman-teman Islam yang kebanyakan. Enggak. Itu sebab orang Kristen berbicara mengenai iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Ibrani 11 ayat 1. Kalau hati kami belum mantap, maka keyakinan kami bisa runtuh dengan mudah. Makanya yang paling utama itu adalah dari hati. Baru kemudian kita mengasihi Allah dengan pikiran kita. Itu sebab iman kekristenan tidak hanya mengandalkan imani saja, tetapi juga dengan pikiran. Makanya ada quotes atau perkataan dari seorang kudus yang bernama Santo Anselmus dari Canterbury, yang mengatakan apa? Fides quaerens intellectum, artinya apa? Iman yang mencari pemahaman. Ketika kita beriman, ketika sudah yakin dengan hati yang sudah dimulai dengan kerelaan, kita kemudian memahami iman kita. Begitu Pak Abizar. Makanya orang Kristen dituntut bukan hanya sekali lagi beriman, tapi juga kami harus memahami bagaimana iman kami. Kalau kami sudah memahami iman kami, maka kami levelnya itu bukan lagi sekedar menjalankan atau mempraktikkan, kami juga memberitakan. Itu sebab amanat terakhir dari Tuhan Yesus, setelah kita berhasil untuk merelakan hati, kemudian kita berhasil untuk mengimani dengan teguh, kita diajak untuk memberitakan, supaya tidak hanya kita yang mengalami itu, tetapi juga seluruh dunia. Makanya amanat Tuhan Yesus itu untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa.
Begitu, Pak Abizar. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin masih belum jelas atau pertanyaan lain, silakan. Halo, dibuka dulu Pak mic-nya, sudah saya bantu kalau misalnya Bapak nggak mengerti cara bukanya. Halo? Ya. Oke. Ya sudah. Kalau begitu terima kasih. Ya, terima kasih kembali ya Pak. Tuhan Yesus berkati selalu dan sertai selalu, Pak Abizar. Selamat sore. Tuh, ya, jadi Joseph itu selalu memegang omongan dan menepati janji. Kalau kamu fokus, kamu mengikuti aturan main dari saya tidak akan repot-repot membahas iman kamu. Siapa juga yang mau, saya sudah berulang-ulang kali bilang. Ya, dia hanya bertanya tentang bagaimana bisa meyakinkan kita untuk yakin dengan Kristen. Ya sudah, saya jawab sesuai dengan pertanyaan. Saya tidak keluar kemana-mana, betul kan? Beda halnya kalau saya menanggapi orang-orang yang berpolemik. Ya sudah, terima konsekuensinya. Makanya gini, prinsipnya adalah kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Gitu aja, ya. Jangan cengeng. Kita kan sudah terbiasa bersosialisasi. Kalau kamu nggak mau diusik, jangan ngusik, gitu aja. Ya, jangan kamu pikir gini. Jangan kamu kemudian melayangkan hal-hal yang kemudian kamu pikir bikin saya atau orang-orang Kristen skak dengan mengatakan hukum kasih, mana ajaran kasih. Kasih itu bukan diam ketika kami ditindas. Kalau kami punya kesempatan untuk membela iman kami akan membela. Itulah cara kami membela iman kami. Jangan kamu kemudian mengatasnamakan kasih cuma diem aja, enggak. Sama seperti kamu mengasihi anak-anakmu atau ibumu mengasihi kamu. Ibumu mengasihi kamu atau kamu mengasihi anakmu. Sebagai seorang orang tua, pasti kamu tidak hanya diam aja ketika anakmu berbuat kesalahan. Kamu akan menegur dan mengajar. Betul kan? Didikan orang tua tuh nggak selamanya lemah lembut, pasti dengan tegas dan keras. Itu untuk mendidik mental. Makanya ketika di dunia, ketika dia keluar, ketika di lingkungan yang bukan lingkungan internal, ketika bersosialisasi dengan orang, anaknya nggak gampang cengeng. Nah, berarti kalau misalkan ada orang-orang cengeng baru digituin, berarti orang tuamu salah mendidik kamu. Ya. Sudah saya bilang berkali-kali, jangan kemudian menuduh saya bilang menghujat. Sejak kapan saya menggunakan kata-kata kasar atau bahkan yang tidak sesuai dengan dalil kalian? Saya ketika berbicara mengenai ajaran kamu, itu selalu pakai dalil. Nggak pernah enggak. Jadi kalau misalkan pun katakan, saya itu salah mengutip atau salah dalam memahaminya, kamu buktikan. Buktinya pakai data yang valid. Ingat ya, catatannya itu. Jangan cuma bawa data, terus nggak dijelasin apa maksudnya. Ya itu mah nggak perlu kamu bilang juga, saya bisa cari sendiri data pembantahnya. Tapi yang saya lakukan adalah menguji, itu dia. Ya, kita lanjut. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom, Papaku Rambo. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Yosef. Ya, selamat sore, Pakku Rambo. Ya, dari Islam atau Kristen, Pak? Saya dari Katolik, Pak. Oh, dari Kristen Katolik. Ya, ada yang mau ditanyakan? Saya ini kan belum lama install TikTok karena sering lihat perdebatan apologet di YouTube. Terus saya install TikTok. Terus saya nonton 1 minggu ini. Apa tuh? Halo. Iya, silakan dilanjutkan. Ada apologet yang bilang Tuhan Yesus itu bukan Allah. Itu bagaimana, Pak ya? Ya berarti bukan apologet. Kenapa saya bilang seperti itu? Apologet itu dari bahasa Yunani apologia, mempertanggungjawabkan iman. Kata apologi atau apologet itu ditemukan dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Coba buka Alkitab. Kita buka, kita baca. Supaya nanti nggak asing. Kok kamu emang tahu arti apologet? Nah, siapa tahu ada yang nanya kayak gitu. Nah, sekalian kita bahas. Apologet itu apa? Kita buka dalam 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15. Oke, kita baca. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Artinya apa? Memang kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada kata apologia, tapi kalau dalam bahasa Yunani, apologia itu artinya bentuk pertanggungjawaban iman. Mempertanggungjawabkan iman. Itu apologia. Kalau ada orang yang mengaku pengikut Kristus, mengatasnamakan dirinya sebagai apologet karena dia berapologia, mempertanggungjawabkan iman, tetapi dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia bukan berapologia, dia sedang merendahkan Kristus. Kenapa? Karena kata apologia itu berasal dari Rasul Petrus yang menuliskan surat dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Karena Rasul Petrus pun mengatakan tadi, baca kan, dengar kan? Iya, Pak. Kalimat pertama di ayat 15 adalah apa? Kuduskanlah Kristus di hatimu sebagai
Tuhan. Itu sudah jelas. Makanya Bang saya bingung ya, dia itu view-nya agak banyak karena saya install TikTok karena mau nonton dia ya. Sebenarnya saya nggak suka TikTok, cuma karena saya install TikTok karena mau nonton dia. Siapa itu? Saya nonton Perempuan atau laki-laki? laki-laki. Laki-laki siapa? Saya nggak tahu. Sebut saja namanya biar nanti teman-teman bisa saya lebih mau aware. bilang, tapi nggak enak ya gimana ya? Saya tanya dulu sama yang komentar, perlu disebut namanya atau enggak? Kalau menurut saya disebut biar teman-teman lebih aware, lebih bisa Ini aja, memilah view-nya orang. banyak gitu. Ya siapa itu pada udah nyebut perlu tuh nggak apa-apa, kamu nggak usah takut siapa. Kalau memang faktanya seperti itu ya biar kita bisa kemudian aware, biar kita kemudian bisa saya hati-hati. pikir gini Pak Joseph, saya kira apologet itu saling mengkoreksi atau bagaimana gitu. Misalnya ada yang salah gitu. Iya, kalau memang kita tahu, kalau misalkan saya dan teman-teman yang lain tahu, kita akan tegur. Tapi kalau kami nggak tahu ya, mohon maaf gitu kan, hidup kami nggak 24 jam di TikTok Oh, iya, dan betul. juga kami nggak saling mendengarkan satu sama lain. Joseph kalau lagi nggak live berarti dia lagi di live-nya, enggak juga gitu. Kami juga punya kehidupan masing-masing. Pelayanan itu kan nggak cuma di TikTok gitu kan. Dan memberitakan Kristus itu kan nggak cuma di TikTok seperti ini toh, gitu. Jadi ya sudah, kalau misalkan tidak bisa disebutkan ya nggak apa-apa. Cuman ini menjadi catatan penting bagi teman-teman ya. Next, kalau misalkan ada orang yang mengaku berapologet, memberitakan Yesus bukan Tuhan, apalagi kemudian Yesus dikatakan sebagai Allah Bapa atau Yesus adalah Bapa itu sendiri, apalagi Yesus itu hanyalah sebagai nabi biasa, tapi dia mengaku Kristen. Nah, ini adalah salah satu 3 ajaran yang sedang happening di TikTok. Yang pertama itu Arianisme, jelas. Yang paling jelas itu SSY, ya, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya. Yang kedua, Yesus itu adalah Bapa, itu adalah ajaran oneness. Yesus itu bukan Allah Bapa, Yesus itu firman Allah yang berasal dari dalam diri Bapa. Pribadinya berbeda dengan Allah Bapa. Kalau menyebut Yesus bukan Tuhan, hanya nabi biasa, anak Allah bukan Tuhan, itu Unitarian. Ya, Unitarian juga lagi nebeng-nebengnya, lagi pansos-pansosnya. Nah, ini 3 ajaran yang sekarang lagi happening. Memang mereka belum rame, tapi sewaktu mereka nanti bisa jadi rame, waspada. Dan kamu jangan heran, kenapa? Yesus sudah bilang kok, memperingatkan kita sejak semula. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Orang Kristen harus cermat, bijak, dan hikmat. Itu saja. Ya, Oke. gitu Pak Kurambo. Iya, oke. Makasih Pak Yosef. Ya. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus berkati ya. Ya, Tuhan memberkati Pak Yosef ya. Sore. Oh, salve. Yo, sore. Ya, lebih berhati-hati ya. Kalau misalkan kita saling meluruskan, memang tadi persoalannya adalah tidak semua dari kita itu selalu on sosial media 24 jam dan saling mengawasi satu sama lain. Kalau kami tahu, pasti kami akan tegur. Kalau kami tidak tahu, ya kamu punya kesempatan untuk tegur, silakan. Nggak jadi masalah. Kekristenan tidak menunggu, yang itu negor aja nggak. Kita saling tegur dan kita saling nasihati satu sama lain. Ingat ya, karena tapi juga harus diperhatikan cara menegur, cara menasihati itu common sense ya. Jangan mempermalukan di depan publik. Kalau bisa dinasihati, silakan nasihati 4 mata gitu kan. Ya, seperti itu. Oke. Kalaupun memang dia nggak nyebutin, ya udah nggak jadi persoalan. Karena memang juga ada, saya juga tahu ada beberapa oknum ya. Mikana salah satu contohnya, Unitarian Isme salah satu contohnya, Bililin dan seterusnya itu banyak di TikTok. Belum lagi yang disebut-sebutkan itu yang akunnya kroco-kroco yang tidak terlalu besar seperti mereka itu juga banyak. Kalau disebutin satu-satu nggak cukup gitu ya. Itu lebih waspada aja. Jadi gini, kalaupun memang teman-teman suka nonton-nonton yang kayak gini, teman-teman juga harus cermat. Dalam artinya gini, saya juga sering bilang kan, apa yang saya bicarakan dan saya sampaikan, teman-teman harus tetap uji, harus tetap cross-check. Makanya ketika saya sudah sebut ayat, teman-teman buka, artinya teman-teman cross-check, betul nggak ayat yang saya sebutkan itu sesuai dengan apa yang saya narasikan, gitu. Artinya apa? Ketika kita mendengarkan informasi, jangan langsung menelan mentah-mentah. Itu juga bagian dari common sense. Kalian harus meng-cross-check, kalian harus memverifikasi, benar nggak? Ya, jangan langsung percaya. Saya nggak menuntut teman-teman untuk percaya 100% ketika saya menyampaikan sesuatu, nggak. Uji silahkan. Ya, cross-check. Gitu. Oke, kita lanjut. Shalom Om Hendrik, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Shalom. Shalom. Salve. Iya, salve. Dari Iya. Katolik ya Om? Iya, saya Katolik. Oke, ada yang mau disampaikan? Ditanya? Iya, saya ingin sampaikan begini. Saya barusan baru masuk ke TikTok Live, lalu kemudian ditampilkan channelnya Bro Yosef ini ya. Ini saya ingin minta tolong. Maksudnya begini ya. Saya tuh waktu saya mengamati tadi tanya jawab, saya lihat itu pendekatan yang Bro Yosef lakukan ini saya suka. Saya suka dalam arti fokus pada bahasan tentang iman kita ya. Lalu saya kebetulan menjadi Katolik itu baptisan saya SMA.
Saya menjadi Katolik, sebelumnya saya mengenal kekristenan lewat gereja Pentakosta, tapi kemudian saya masuk Katolik. Karena saya menemukan Katolik itu hening ya. Katolik itu hening, damai. Nah, sepanjang pengetahuan saya, orang Katolik itu tidak pernah menjelek-jelekan agama lain gitu. Itu yang membuat saya menjadi merasa damai ya. Di Katolik itu damai. Fokus pada melayani ya. Misalnya saya lahir di rumah sakit Katolik, Yayasan Santa Maria gitu ya. Saya sekolah dari SD sampai kuliah itu Katolik. Nah, dalam proses saya itu tidak pernah tuh saya diajak-ajak masuk Katolik, tidak pernah gitu. Nah, saya merasa Katolik itu lebih fokus pada pengajaran internal ya. Nah, begini. Saya juga sama seperti tadi, siapa Papa Rembo ya? Papa Rembo. Saya melihat kok komal-komal ini jadi tempat menghujat-hujat gitu ya. Saya sudah satu-satu saya coba ingatkan. Terakhir kali saya masuk ke dalam comalnya gereja Tritunggal ya. Nah, bagi gereja Tritunggal saya punya beberapa teman-teman yang dari gereja Tritunggal. Saya ingin minta tolong Bro Yosef juga untuk mengingatkan ya dalam setiap live gitu. Seperti tadi Bro Yosef katakan, fokus pada apa yang kita bahas. Kita tidak perlu jelek-jelekan agama lain toh, gitu kan. Nah, soalnya kenapa saya melihat kok ajaran kasih kok menjadi begitu gitu, menjadi menghujat, caci maki gitu. Saya pernah masuk dalam satu comal Katolik, dia bilang, "Kita sudah dihina, sudah apa ya?" Saya bilang, "Ya, maafkanlah mereka, ampunilah mereka," kan. Karena kita kan setiap kali doa kita Bapa kami, kita selalu berdoa seperti itu toh. Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami begitu. Jadi buat saya kekristenan atau Katolik itu damai gitu loh. Jadi alangkah bagusnya kalau misalnya banyak apologet itu, saya banyak melihat pastor ya, ada pater ya, itu dalam menjawab itu fokus. Tapi yang orang awam ini yang saya lihat menjawabnya itu kayaknya sedih ya. Jadi kok saya merasa kok Katolik kok seperti ini gitu. Nah, tapi di gereja Kristen juga banyak juga seperti itu, dan saya juga berusaha untuk mengingatkan mereka. Karena saya juga kadang-kadang saya di komentar tuh saya tulis begini. Anak-anak Tuhan cakar-cakaran, anak setan tepuk tangan, saya bilang gitu. Nah, masalah beda denom itu saya percaya itu juga kuasa Roh Kudus lah gitu. Kalau menurut saya ya. Jadi dalam kesempatan ini saya minta tolong teman-teman juga, kita ini sesama manusia ya. Dengan orang Islam aja kita nggak boleh menghina, apalagi sesama gereja gitu. Kadang-kadang saya pikir kok aneh ya gitu. Kan kita tidak diajarkan untuk membenci orang yang memusuhi kita kan gitu. Nah, kira-kira begitu, Bro Yosef. Itu saya. Terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih juga Om Hendrik atas pengingatnya. Tuhan Yesus berkati selalu ya. Ya, sama-sama. Ya, salve. Salve. Ya, pengingat yang baik, gentle reminder as our focus is truly to spread the gospel. Yes, but yang harus kita catat dan kita harus pahami adalah pemberitaan Injil itu nggak selamanya kita hanya fokus bertahan, tapi kita juga harus menyerang. Jadi gini, menyerang itu bukan hanya konotasi negatif. Ketika kita dalam konteks membela negara, kita juga pasti akan diminta pada masa atau waktunya nanti ketika negara kita terancam, kita pasti punya hak untuk membela negara kita. Bukannya dari segi pertahanan, tapi juga dari segi menyerang. Dan itu sekali lagi, selagi memang pada mulanya kita itu tidak menyerang terlebih dahulu, maka kita bermain aman. Sama seperti pemberitaan Injil atau dalam apologetika. Dan saya terus mengingatkan, terima kasih yang sudah mengingatkan bahwa kita adalah ajaran kasih, yes. But once you read how our early church fathers, ya, bapak-bapak gereja kita dalam menanggapi kaum-kaum pagan, apalagi Islam. Jangan kamu pikir bapak-bapak gereja kita tuh tidak berhadapan dengan Islam loh. Saya sebut ya salah satunya Santo Yohanes dari Damaskus, Saint John of Damascus. Itu yang paling kontra dengan Islam. Belum lagi kalau kamu tahu kenal yang paling
Santo yang paling terkenal salah satunya di gereja Katolik itu Santo Alfonsus di Liguori. Itu ngomong habis-habisan tentang Muhammad itu gak ada rem. Oh, baca itu tulisannya tentang Santo Alfonsus di Liguori. Belum lagi kalau kamu mendengar atau membaca atau mengenal kisahnya Santa Clara dari Assisi. Ketika pasukan Saracen hendak memporak-porandakan biaranya. Di Islam itu kan Tuhan kita itu kan unik, Bang. Artinya Tuhan Allah itu unik. Kamu jangan kamu jangan ini dong, jangan bikin saya ketawa nonstop. Jadinya jangan pakai kosakata yang ambigu gitu. Uniknya dari mana tuh kalau boleh tahu? Maksud saya, Bang, unik itu dalam artian tidak menyerupai sesuatu hal. Tuhan yang ada di Islam itu, karena kapan Allah itu menyerupai makhluknya, maka itu akan diolok-olok, Bang. Jadi Allah kamu saking takutnya diolok-olok karena dia tidak berkuasa, lebih cengeng daripada adik saya yang masih kecil, dia lebih memilih untuk tidak serupa dengan makhluk. Tapi justru dia menampilkan betis, dia punya tangan kanan 2, dia tuh punya wajah gitu. Iya, itu uniknya. Apa bedanya dengan Parakang? Parakang tahu kuyang, cuman sebagian anggota badan doang tampil, melayang-layang gitu. Apa bedanya? Ya kan sampai hari ini. Dia itu gimana? Apa? Pernah kan sekarang nggak pernah dilihat kan, Bang, Allah itu gimana? Iya, cuman gini yang lucunya, kamu bilang Allah itu tidak terlihat dan Allah tidak menyerupai makhluk karena Allah takut diolok-olok. Kamu paham nggak? Dengan kamu ngomong seperti itu, berarti alasan Allah kamu tidak nampak karena takut diolok-olok. Bukan takut Tadi bilangnya takut diolok-olok. Saya nggak bilang takut diolok-olok, Bang. Loh, kita semua dengar nggak tadi? 1000 orang, hampir 1000 orang dengar nggak tadi dia bilang? Enggak, saya Takut nggak diolok-olok. Ketika menyerupai makhluk, ketika dia menyerupai sesuatu, ditakutkan akan diolok-olok. Betul nggak, teman-teman? Loh, Saya nggak bilang kok. Ini, Bang, saya nggak bilang Allah itu takut diolok-olok, ya kan? Terus? Ini persoalan etika, Bang. Apa jadinya? Contoh lah, Bang, ya. Yesus patungnya dibuat sedemikian rupa, kan banyak yang olok-olok. Bagaimana perasaan Kristen? Kalau Biasa aja. Gini, kalau kamu bilang Yesus itu secengeng Allah kamu, mental Yesus itu lebih keren daripada Allah kamu. Saya mau bukti Allah kamu itu penakut. Kamu tuh nggak salah bilang Allah kamu takut diolok-olok. Kamu buka surah Al-An'am 108. Saya bisa bukti loh, Allah kamu itu nggak pemberani sama sekali, lebih cengeng daripada adik saya. Kenapa? Kamu familiar nggak dengan ayat yang artinya, janganlah kamu memaki sesembahan selain daripada Allah. Karena mereka nantinya akan melampaui batas ketika mereka memaki Allah. Familiar nggak dengan ayat itu? Al-An'am 108. Itu bukti loh, gini, Yesus itu tidak pernah takut dengan olokan, makian, cacian, bahkan dia tidak takut menderita. Makanya Yesus mengatakan apa? Sebelum dunia membenci kamu, dia telah terlebih dahulu membenci aku. Itu sebab Yesus itu benar-benar role model kita, gentleman, tidak penakut, berani, sekalipun lawannya adalah dunia. Loh sekarang kalau misalkan Yesus itu hanya manusia menurutmu, menurut kalian, menurut Islam Yesus itu manusia, kenapa Yesus lebih berani daripada Allahmu? Coba buka sekarang Al-An'am 108. Wa la tasubbu 'alladzina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwan bi khairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain daripada Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Jadi Allah kamu melarang kamu memaki sesembahan orang lain karena Allah kamu takut kalau nanti dibales. Jadi Allah kamu tuh cengeng. Loh iya, sekarang gini, kita analoginya sederhana. Kamu punya anak, kamu didik anakmu. Nah, main sana sama si Joseph. Tapi kamu jangan ngatain Joseph. Nanti kalau kamu diisengin sama Joseph, nanti kamu nangis, repot lagi mama. Nah kayak gitu, Allah kamu tuh kayak gitu. Bener nggak? Saya pakai analogi itu bener nggak? Sesuai nggak? Pas nggak teman-teman? Pas nggak? Kalau kita punya anak, nah main sana. Kalau misalkan main jangan ngisengin temennya ya. Nanti kalau kamu diisengin balik, nanti kamu cengeng, kamu nangis gitu kan? Nah itu kalau kamu kayak gitu. Nah, kalau Yesus itu nggak kayak gitulah. Yesus itu pribadi yang berani, gentle. Ketika dia ditangkap, loh, saya punya bukti nggak cuma ngomong ya. Jangan ngomongin patung. Kita berbicara mengenai pribadi Yesus 2000 tahun lalu ketika dia di bumi. Ketika di malam di mana Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia digeruduk, ya. Kita pakai bahasa yang sering kamu gunakan itu. Dia digeruduk oleh tentara Romawi. Yesus itu nggak umpat. Yesus bahkan tidak pernah punya waktu untuk mencari siapa penggantinya sesuai dengan Al-Quran kamu. Ketika Yesus bertanya, siapakah yang kamu cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Akulah yang kamu cari. Yesus langsung maju.
Bayangin loh, sekelas Yesus yang kamu bilang cuma manusia biasa itu lebih berani daripada junjungan kamu dan daripada Allah kamu. Dan ketika Yesus dibela oleh Petrus dalam Matius 26, ya, ayat 52 sampai 54, ketika Petrus maju untuk melayangkan pedang kepada salah satu hamba yang besar, Yesus justru menyuruh Petrus untuk menyarungkan kembali pedangnya. Sarungkanlah kembali pedang itu. Ya. Barang siapa menggunakan pedang, ia juga binasa dengan pedang. Ataukah kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku untuk mendatangkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Jikalau begitu, bagaimanakah yang tertulis dalam kitab suci bahwa hal itu harus terjadi? Yesus itu gentle. Dia sudah tahu dia akan menderita, tapi dia tidak lari dari nubuatan itu. Dia justru menghadapinya dengan terang-terangan. Bukti kan? Keberanian inilah yang diwariskan oleh pengikut-pengikutnya. Makanya Paulus, Petrus, 12 murid Yesus lainnya, kecuali Yohanes ya, yang mati karena umur yang tua, itu bisa berani martir sama seperti Yesus. Kenapa? Karena mereka mau seperti Yesus yang tidak meninggalkan salibnya. Ngerti kamu? Ya, dari zaman ke zaman, kekristenan sudah terbiasa menghadapi persekusi. Lihatlah orang-orang Kristen di Syria sekarang, di Suriah. Mereka terbiasa menghadapi persekusi. Lihatlah orang-orang Kristen di Palestina, di Israel. Sudah terbiasa, karena kami apa diajarkan oleh Yesus, justru jangan takut ketika kita berani menghadapi apa yang menjadi kebencian dunia, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Itu justru adalah nikmat. Kenapa? Karena Filipi 4 ayat 13. Bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Begitu, silakan. Bro, dari tadi kamu mute kayaknya. Iya bang, kan begini bang, ini kan bukan persoalan takut atau enggaknya, ini kan persoalan etika bang. Etika apa? Dengerin saya. Kalau masalah etika, manusia tanpa harus diberitahukan, diingatkan, manusia punya hati dan akal logika. Etika itu nggak selamanya harus berbentuk tulisan. Ngerti kamu? Etika kalau misalkan lewat depan orang tua memangnya harus tertulis, harus menunduk dan bilang permisi. Apa kamu kayak gitu dulu? Kamu tuh manusia diberikan akal logika, hati nurani. Nggak selamanya berbicara etika itu harus dalam tulisan. Ngerti? Jadi jangan lari kemana-mana. Akui saja kalau Allahmu itu takut. Gak ada hubungannya dengan etika. Kalau masalah etika, justru kamu membuktikan ketika ada orang-orang yang mengolok-olok Yesus, berarti mereka orang-orang yang tidak beretika. Dan orang-orang yang tidak beretika itu adalah kamu dan kaum-kaum kalian. Iya. Lo akui dong, kena kan? Maju kena, mundur kena kan? Bener gak? Justru di situ kemahakuasaannya Allah bang. Maha kuasanya Itu dari kan mana? hak Coba buktikan. prerogatifnya Allah. Dia itu kan hak prerogatifnya Allah. Dia mau menunjukkan dirinya ataupun tidak. Maunya Allah, dia tidak mau menunjukkan dirinya karena Ya alasannya apa? Tidak mau menunjukkan dirinya, alasannya apa? Iya, ya kan? Iya, alasannya salah satunya itu jangan sampai. Udah, itu sudah saya buktikan. Allah kamu berarti penakut. Iya, berarti Allah kamu penakut. Yesus aja Gimana? kan beda. Takut diolok-olok. Coba kamu bantah dulu, jangan bahas Yesus. Lebih menarik Yesus ya daripada ngomongin Allah kamu yang menyembunyikan dirinya. Kan Yesus itu banyak murid. Oke, sekarang gini deh, simpel aja. Kalau misalkan nggak wujud, nggak nampak, setan wujud nampak nggak? Setan itu makhluk gaib atau enggak? Itu gaib. Gaib artinya apa? Gaib artinya apa? Dalam bahasa Arab gaib artinya apa? Gaib itu artinya tak kasat mata, Bang. Tak kasat mata. Allah kasat mata atau tidak kasat mata? Dia salah satu gaib juga. Ya udah, berarti Allah sama kayak setan. Kamu itu lucu. Kamu itu malah mancing kami itu berspekulasi yang lebih liar karena gara-gara kamu loh. Gini Bang, gini. Itu udah dijelaskan juga, Bang. Apa? Itu kan udah jelas dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an bahwa jin itu gaib. Ini tuh gaib. Ya berarti gugur dong bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Buktinya dia tidak kasat mata sama kayak jin sama kayak setan. Ya udah, bedanya apa? Tapi kan kalau secara penjelasan Al-Qur'an kan itu kan ada di situ gambarannya, Bang. Gambaran siapa? Ada, jelas ada. Ya gambaran siapa? Artinya gaibnya Allah dengan gaibnya jin itu beda lah, Bang. Iya, lebih sempurna jin ya. Jin masih ada bentuknya. Kamu bisa Jin bentuk itu. lihat jin bisa jadi pocong berubah. Allah kamu Jangan, cuma ada jin. betis, tangan kanan 2, wajah tingginya 30 hasta, itu kan? Enggak ada enggak? Ada enggak yang lihat, Bang? Kenapa? Ada enggak yang lihat? Ada. Allah seperti itu. Ada.
Coba buka, Siap, coba buka surah Al-Qalam ayat 42. HP saya cuma satu bang. Tahu saya Al-Quran itu diturunkan bertahun-tahun itu nggak pakai HP, pakai mushaf. Iya Kalau kamu bang, nggak pakai cuman HP. kalau HP kan simpel bang, langsung tinggal dicari gitu langsung dapat. Iya berarti lebih keren Kalau pakai manusia kitab kan daripada Allah. Iya, lebih keren manusia daripada Allah kamu. Buat ribet 23 tahun Muhammad harus nunggu tiap malam di gua daripada pakai HP. pikiran manusia sudah. Loh, kamu pikir memang pikiran manusia itu tidak sampai kepada pikiran Allah kamu? Beda ya? Ya memang ada hadisnya. Terus yang menciptakan lautan ini bang, gunung-gunung ini bang, Yesus. masih mau bilang lebih hebat manusia ketimbang Allah. Lebih hebat Allah Tritunggal Maha Kudus daripada Allah. Ya, itu kan keyakinan abang. Karena gini, bukan keyakinan saya. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin ketuhanan, keilahian, abang kan dari tadi nggak berani buka. Saya bukakan lagi aja. Buka surah Hud ayat 7. Surah Hud ayat 7, di situ dikatakan apa? Allah itu berada di atas air, Pak. Pertanyaan saya, air apa yang Allah itu bertempat? Air payau, air laut, atau air tawar, atau air apa? Nah, airnya inti maksudnya dalam bentuk apa nih? Kapasitasnya samudra, lautan, atau empang? Ya, Terus coba buka surah Hud ayat 7 nih, saya bacakan ya. Surah Hud ayat 7. Surah Hud ayat 7. Surah Hud ayat 7. Hud ayat 7. Kita baca. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin wa kana arsyuhu al-ma'i. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa la in qulta innakum, dan seterusnya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi Allah kamu di atas air, kemudian Allah kamu menguji siapakah yang lebih baik amalnya. Pertanyaan saya, Allah kamu berada di atas air apa? Cara bacanya salah, Esen kamu naik. Air apa? ya artinya itu bukan kapasitas saya bang untuk Bukan menjawab. kapasitas kamu. Tapi kamu terima, Allah itu tidak nampak karena dia takut diolok-olok. Kedua, Allah itu di atas air. Yang ketiga, Allah itu meminta pinjaman. Artinya di situ bang, meminjam itu kan dalam artian akan membalas nanti kemudian akan membayar. Ya iya, saya juga kayak gitu kok. Jangan samaratakan pinjamannya Allah itu sama dengan orang ke orang. Loh, Nggak sekarang gitu. saya tanya, kalau kamu dikasih pinjaman sama saya, kamu bakal balikin nggak? Iya, bakal Ya balik. udah, bedanya apa? Konsep pinjaman kan kayak gitu. Konsepnya kan, itu kan nanti dibalas di akhirat bang. Ada Ya lebih pahala. parah, Allah kamu nunggaknya bertahun-tahun. Saya kalau dikasih pinjam 100, saya kalau ada duit tuh kan segar-segir kan ketawa kan. Emang aneh kan? Enggak. Enggak. Kamu kalau bisa Iya, pakai Bang konteks Joseph. Bang konsepnya Joseph, di bank, enggak aneh. Allah kamu BI checking loh merah. Itu kan dalam hal meminjam dalam artian manusia yang berbuat baik itu artinya dia tidak secara langsung mendapat balasannya nanti di akhirat. Ya iya ngerti, dengerin saya. Dengerin saya. Kalau Allah meminjam terus balasannya nanti nunggu nanti itu deposito berjangka maksudnya. Dengerin saya. Ini kan berbicara pinjaman. Orang meminjam itu ada jangka waktu. Ya, lagi pula lagi pula saya ini nggak kuat lah. aduh sakit perut. Udah lah, lanjut lah. Apalah yang kamu mau tanyakan tentang Yesus lah. Saya nggak habis pikir. Tadi saya di awal sudah memperingatkan kamu jangan pakai kalimat yang ambigu. Nanti saya ketawa nggak berhenti bener kan. Dia malah membiarkan itu terjadi dia. Ya silahkan bertanya tentang Yesus. Saya udah nggak kuat lah kalau ngomongin tentang Allah. Silahkan dibuka mic-nya. Ambigu bang. Ambigu bang. Coba kamu pikir lagi. Allah meminjam, kemudian Allah balas pinjamannya itu nanti di akhirat. Nantinya itu kapan? Itu sama nggak dengan nunggak? Saya tanya, itu sama nggak dengan nunggak? Gini bang. Ini abang seolah-olah ingin mengatakan bahwa Allah meminjam itu seolah-olah Allah ini miskin gitu. Enggak begitu.
Saya bahkan nggak bilang Allah miskin, kamu yang bilang Allah miskin loh. Enggak, Saya nggak ada seolah-olah- bilang Allah miskin loh. Seolah-olah ya seolah-olah arahnya kan ke situ bang, ya kan? Saya paham ayat itu, saya paham. Dengan saya, aduh, saya sakit perut. Benar, saya Saya sakit. paham akan ayat itu bang, saya paham. Dengerin saya. Dengerin saya. Gini bang, apakah Allah sangat membutuhkan sekali orang-orang itu? Kan enggak juga. Kalau kalau nggak butuh, coba buka surah Al-Baqarah 264, di situ dikatakan apa? Oh, buka Al-Baqarah 245, sorry, bukan 264, 245, coba buka. Man dzalladzi yuqridullah. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melampangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi gini, Allah itu yang mengajarkan kalian itu memberikan sesuatu dengan imbalan dengan imbalan atau pamrih gitu loh. Riba lagi. Kenapa? Karena Allah akan melipat gandakan. Jadi gini, kalau di kami kekristenan berbuat baik itu tanpa mengharapkan balasan. Tapi di dalam Islam, kamu memberikan pinjaman yang menurut kamu itu perumpamaan berbuat kebaikan, nah akan dibalas kebaikan itu. Nah ini menjadikan orang itu seolah-olah dipikirannya oke, nanti saya dapat balasan yang lebih-lebih gitu loh, ya. Gitu. Dan ini termasuk riba. Tahu riba nggak? Berbunga. Ada yang komentar, pantas Allah tidak terlihat bukan karena diolok-olok tapi karena takut matel. Kamu lihatlah itu kan, gara-gara kamu ngomong ambigu semua orang jadi berspekulasi liar, kamu tahu nggak? Aduh, sakit dada saya. Udahlah, kamu nanya aja lah. Terserahlah kamu mau nanya apa. Terserah kamu nanya apa lah, jangan bahas Allah kamu intinya nanti kalau misalnya. Udah. Aduh. Kamu Ya, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah ya mungkin lucu bang. Dia tidak beriman karena kami berpikir, makanya kami tidak beriman. Kalau kami beriman, kami kayak kamu nggak berpikir. Udah dong bro, malah tambah lucu ini jadinya nggak kelar-kelar. Sudah, apalah kamu tanya aja lah. Udahlah, kamu tanya aja. Ya kamu tanya aja. Tanya aja lah. Aduh, capek ini saya. Aduh, ampun Tuhan. Aduh. Ya silakan. Silakan kamu tanya. Iya, ya, ini bang, apa? Yesus itu kan yang saya sering dengar-dengar di komal-komal itu kan utusan bang. Biasa di komal-komal. Saya kan nggak hafal ini bang, nggak hafal apa namanya, nggak hafal Injil, nggak hafal. Artinya ya saya mungkin karena bukan apologet, karena bukan apalah bang. Ya artinya saya tidak mendalami itu. Ya yang saya kok bisa dijadikan Tuhan bang, padahal di dalam Injil itu sendiri kan utusan bang. Oke, jadi ya, berbicara mengenai Yesus adalah utusan, itu tidak salah dan juga belum benar 100%. Kenapa saya bilang belum benar 100%? Karena gini, utusan yang dimaksud bukan hanya sekedar manusia biasa. Yesus diutus karena dia adalah firman Allah yang diutus ke dunia. Kata utusan itu bukan berarti dia lebih rendah. Secara hakikat dia lebih enggak. Karena gini, misalkan presiden mengutus perdana menteri, atau bukan perdana menteri, sorry, presiden mengutus menteri luar negeri, ya, untuk urusan diplomasi ke negara lain. Apakah secara hakikat presiden dengan menteri luar negeri itu beda? Secara hakikat, saya bilang secara hakikat loh, perhatikan ya. Pertanyaan saya menjebak. Hati-hati dalam menjawab. Pikirkan kalimat saya. Apakah secara hakikat presiden dan menteri luar negeri itu derajat yang berbeda? Saya tanya. Berbeda bang. Dari mana berbedanya hakikatnya? Dari jabatannya bang. Ada Jabatan presiden. dan hakikat itu berbeda. Yang saya tanya hakikat. Saya tidak bilang jabatan. Makanya saya tadi sudah bilang. Hati-hati pertanyaan saya. Kalau kita ngomongin jabatan, memang jabatannya beda. Orang saya sudah sebutkan. Yang satu presiden, yang satu menteri. Secara hakikat, Bapak ngerti hakikat gak? Gak ada beda. Dua-duanya sama manusia. Derajatnya sama. Artinya apa? Sekalipun Yesus diutus, firman Allah diutus ke dunia menjadi manusia, hakikatnya sama dengan yang mengutus. Kenapa? Karena Yesus bilang dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu.
Iya, hakikat sama tapi derajat beda, Bang. Ya, betul. Nah itu, kamu sudah selangkah lagi percaya Yesus adalah firman Allah. Kenapa? Karena derajat Yesus yang berbeda itu tidak membuat hakikatnya menjadi hilang sebagai Allah. Itu dia, that's the point. Hakikat beda. Nah, tapi kan ketika kita Nah berbicara ini contoh bentar. Ini adalah contoh pertanyaan yang tadi Pak Abizar tanya. Bagaimana cara saya meyakini Kristen? Nah ini, kalau kamu sudah mendengarkan kebenaran, sekalipun kebenaran itu kamu sudah terima secara tidak langsung, tapi kamu masih tegar tengkuk dan bebal, ya susah. Seperti ini contohnya. Itu kamu sudah dapat loh. Artinya secara hakikat Yesus dengan yang mengutus itu tidak berbeda, yaitu Allah Bapa yang mengutus Yesus tidak berbeda. Hakikatnya memang jadi perbedaannya dari masalah pribadi atau jabatan. Memang Yesus dalam masalah pribadi dia merendahkan dirinya. Itu nggak Kalau salah. begitu Kenapa? cara berpikir Karena Yesus Abang, sepenuhnya Allah seperti manusia. Kenapa? kalau begitu cara berpikir Abang tumpang tindih. Tumpang tindihnya gimana bang? Saya nggak tumpang Tumpang tindih. Memangnya saya yang dipanggul Nah. sama malaikat berbentuk kambing. Nah, tumpang tindihnya di mana? Ya, misalnya ada seorang menteri luar negeri diutus oleh presiden, hakikatnya kan sama karena utusan presiden. Tapi ketika menteri luar negeri ini diperintahkan untuk misalnya komunikasikan ini ya di luar sana ini, lantas komunikasi itu tidak ketemu dan tidak dapat, apakah hakikatnya tetap sama atau tidak? Kamu tuh berusaha jadi pintar susah karena kamu Islam. Dengerin saya ya. Nggak ada hubungannya kamu becus nggak becus dengan job desk kamu, dengan hakikat kamu. Ya kamu tetap manusia. Memangnya kalau kamu gagal, bosmu akan memperlakukan kamu seperti binatang. Kamu tuh aneh. Saya bingung sama kamu. Kenapa kamu masih kamu itu Islam? Dengerin saya. Hakikat itu nggak ada urusannya dengan cara kamu hidup. Kamu itu hidup seperti manusia. Mau kamu hidupnya tuh nggak becus, kamu tetap manusia. Nggak bakal bisa berubah hakikat kamu. Ngerti nggak sih? Nggak ada urusan. Saya bingung apa sih korelasinya dengan kamu bilang saya tumpang tindih. Ini kamu yang tumpang tindih. Dengerin saya. Kalau kamu nggak ngerti, lebih baik kamu diam. Ya, kamu belajar. Berbicara mengenai Menteri Luar Negeri dan Presiden, justru dengan perumpamaan itu saja itu sudah membuktikan Presiden telah mengirim perwakilannya berupa Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri ini sudah menjadi berbicara atas nama Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Ngerti kamu? Artinya, apa yang dibicarakan Menteri Luar Negeri sudah pasti itu instruksinya sesuai dengan Presiden. Ngerti? Itu common sense. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, itu sesuai dengan kehendak Bapa. Dan ketika Sang Bapa mau supaya manusia percaya kepada Yesus, itu adalah kehendak yang tidak dapat diganggu-gugat. Atau istilahnya hak prerogatif Allah. Nah, berbicara mengenai Yesus yang adalah manusia, pribadinya berbeda dengan Allah yang mengutus dia, yaitu Bapa, itu memang tidak salah. Benar. Kamu juga tadi sudah benar mengatakan secara hakikat sama, yaitu Allah, tapi secara jabatan pribadi beda, ya itu juga benar. Makanya saya bilang, itu iman kekristenan yang basic, yang dasar, bahwa kami meyakini firman Allah menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya, Yesus itu menjadikan jalan keselamatan, menjadi nyata dan tersingkap. Setelah ribuan tahun dinantikan oleh bangsa Israel dan seluruh bangsa di muka bumi. Mengerti? Makanya Tuhan Yesus tadi bilang dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa satu. Juga dalam Yohanes 8 ayat 42, Tuhan Yesus bilang, jikalau Allah adalah Bapamu, tentu kamu mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Allah. Dan Tuhan Yesus pun bilang dalam Injil, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Bayangin loh, sekelas Yesus yang menurut kamu nabi biasa, levelnya bukan lagi Islam. Yang percaya Muhammad hanya sebagai utusan. Yesus di sini tidak mengatakan percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku sebagai utusan. Ya, iris kuping saya Yesus ngomong kayak gitu. Tidak. Yesus bilang percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Titik. Artinya apa? Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Rasa iman, rasa percaya dengan Allah itu sama seperti kamu percaya kepada Yesus. Begitu juga sebaliknya. Artinya apa? Yesus sehakikat dengan Allah. Simple dan sederhana toh. Apalagi kalau kamu ngomong Yohanes 6 ayat 40. Kena kamu dengan Al-Quran kamu. Kenapa? Coba kamu buka Yohanes 6 ayat 40. Kita baca bareng-bareng Yohanes 6 ayat 40 teman-teman. Yohanes 6 ayat 40. Karena inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu kuasa Tuhan. Tidak ada nabi-nabi dalam perjanjian lama, perjanjian baru, apalagi nabi yang muncul di abad ke-7 yang bisa membangkitkan orang pada akhir zaman selain Tuhan. Kenapa? Karena dalam Islam pun Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, yang membangkitkan orang itu hanya Allah. Dan bayangkan, ratusan tahun sebelum Islam ada, Yesus sudah ngomong, aku akan membangkitkan orang yang percaya kepadaku pada akhir zaman.
Yohanes 6 ayat 40. Itu Allah. Kenapa saya bilang Allah? Coba buka surah Al-Quran kamu. Di situ ada tertulis Allah membangkitkan orang pada akhir zaman. Kalau kamu nggak tahu ya kamu belajar lagi jadi Islam ya. Ya silakan. Kalau mau bantah pakai ayat, jangan cuma pakai congor ya. Dari tadi saya pakai ayat. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak kedengeran. Suaranya belum dibuka mic-nya. Masih Aku pusing khawatir. bang, imanan Kristen masih pusing. Ya pusing karena iman kekristenan itu beyond your expectation. Ekspektasi Islam adalah mereka berpikir kekristenan itu bilaunya mereka, padahal Islam yang justru bilau kekristenan. Makanya ketika kamu berpikir kekristenan, ranahnya itu sulit digapai karena kamu masih Islam. Kalau kamu sudah tidak lagi Islam, gampang kamu, sama seperti saya. Secara tidak langsung kamu mengakui Islam itu kelasnya di bawah kekristenan. Makanya ketika ngomongin kekristenan kamu tidak nyampe dan tidak paham. Mengerti? Bukan nggak nyampe bang, artinya tumpang tindih sih menurut saya bang. Tumpang tindinya di mana? Saya sudah membantah semua narasi liar kamu pakai dalil. Sekarang kalau kamu, saya peringatkan sekali lagi, kamu mau bantah semua dalil-dalil saya yang valid, kamu juga bantah pakai dalil. Jangan cuma pakai logika kamu yang aneh. Yang masalah tadi, Presiden dan Menteri Luar Negeri kok hakikatnya bisa berubah. Dia dibilang hakikat itu manusia. Yang disebut hakikat itu manusia. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak sejarahnya manusia itu bisa berubah jadi kelawar? Jadi apa gitu, bisa nggak selain fantasi? Makanya saya bilang kalau ngomong di kekristenan jangan pakai basic Quran, memang jadinya fantasi. Ya Bisa. masalahnya Yesus Bantah pakai itu dalil. orang bang. Kenapa? Itu yang masalahnya Yesus itu orang bang. Saya juga percaya orang Kristen, miliaran orang Kristen di muka bumi percaya Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yang nggak percaya itu siapa? Islam. Nggak ada kita bilang Yesus itu batu. Wong yang jadi batu itu Hajar Aswadmu kok. Kamu tuh susah-susah datang ke saya untuk membuktikan Yesus itu manusia tuh. Kamu pikir saya nggak percaya Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia? Kami percaya Yesus itu kalimatullah yang nuzul menjadi manusia. Ngerti gak sih kamu? Tapi kemanusiaan Yesus tidak membuktikan dirinya bukan Tuhan. Dirinya tetap ilahi. Kenapa? Dia mempunyai dua kodrat, dua natur. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kamu percaya batu yang turun dari surga, tetapi kamu tidak percaya firman Allah yang turun dari surga untuk ke dunia, menjadikan dirinya sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Aneh kamu. Beriman. Bang, dengan ini kelewat batas bang. Apa? Menurut saya. Kenapa saya katakan Menurut kamu kelewat batas. Berimannya Sekarang abang. pertanyaan saya. Lebih kelewat batas. Iya, karena Allah menjadi batu atau Allah jadi manusia? Lebih kelewat batas mana? dulu bang ya, kelewat batasnya keimanan Ya abang ini. jawab dulu. Mungkin- Jawab dulu. Lebih kelewat batas Allah menjadi batu atau Allah jadi manusia? Lebih kelewat batas mana? Loh kok Allah jadi batu? Nah, lucu kan, ketawa kan? Saya juga ketawa. Saya tanya, lebih terlewat batas Allah jadi batu atau Allah jadi manusia? Bah, nggak mungkin lah bang, Allah jadi batu. Allah itu Oh, sekarang gini. Kalau kamu bilang nggak mungkin, batu Hajar Aswad itu apa? Hajar Aswad itu apa? Ya Hajar Aswad itu kan salah satu sunnah aja itu bang. Enggak, saya bilang pertanyaannya itu apa? Hajar Aswad itu apa? Jadi kamu bukannya menjawab yang tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Saya tanya apa, berarti kamu jelaskan. Hajar Deskripsi. Aswad batu bang, batu. Batu apa? Batu apa? Yang jelas dong. Kalau cuma batu kali itu banyak loh. Itu kan kalau saya dengar-dengar dari orang-orang yang ahli-ahli agama itu kan salah satu batu dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail bang. Ya, jadi batu apa? Batu Hajar Aswad bang. Ya, batu apa? Hajar Aswad itu batu apa? Batu tuh banyak jenisnya, Mas. Ada batu Bisa. vulkano, ada batu yang akibat dari aktivitas gunung berapi, ya. Ada batu yang dari, ya itu batu kali contohnya tuh kan, ya. Itu aktivitas gunung berapi itu, lahar ketemu sama aliran sungai, itu jadi batu-batu tuh, contoh sederhana. Lalu Hajar Aswad itu apa? Batu dari surga bang. Batu dari surga. Nah, Hajar Aswad itu Allah atau bukan? Bukan bang, bukan. Berarti Hajar Aswad bukan Allah. Bukan lah bang. Masa Allah sih bang?
Gimana sih abang Oke, ini? sekarang kamu artikan kalimat yang saya bacakan dalam bahasa Arab yang sederhana ini. Al-hajaru yaminullahi fil ard. Artinya apa? Saya ulangi sekali lagi. Al-hajaru yaminullahi fil ard. Tahu nggak? Hajar kan batu. Ya, oh enggak, Fil ard ard bukan apa? batu, ard batu. Ini bumi ya? Fil ard bumi. Terus al-hajaru yaminullahi fil ard artinya apa? Yaminullahu. Kelamaan. Ya, artinya apa? Ya, Artinya minum. Joseph, artinya apa Joseph? Al-Hajarul Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Kalau itu bukan Allah, terus tangan kanan siapa? Itu ada dalilnya loh dari ulama kamu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang disampaikan oleh Atta, yang mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang menyentuh Hajar Aswad, maka sesungguhnya ia menyentuh tangan Allah, tangan Ar-Rahman. Sekarang pertanyaan saya, kalau Hajar Aswad bukan Allah, kenapa bisa seolah-olah mencium Hajar Aswad atau menyentuh Hajar Aswad itu bisa disamakan dengan menyentuh tangan Allah? Kenapa nabimu begitu, mohon maaf ya, mohon maaf sekali ulama-ulama, ustadz-ustadz Majelis Ulama Indonesia dan semua orang Islam miliaran di muka bumi ini, kenapa nabimu begitu bejat menyamakan Allah dengan batu? Lo gini loh, kalau misalkan kamu pakai ayat di dalam Kisah Para Rasul tertulis Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang yang menjadi batu penjuru, itu perumpamaan. Bukan artinya Yesus itu batu yang kemudian kami puja-puja. Nggak ada di muka bumi, nggak ada batu di muka bumi yang jadi sama seperti bersalaman tangan dengan Yesus. Hanya Islam dengan dalil yang tadi, al-hajaru minal yaminullahi fil ard. Al-hajaru yaminullahi fil ard. Hanya Islam yang punya dalil seperti itu. Nah, itu kenapa bisa seperti itu, bro? Kenapa lebih percaya Allah jadi batu daripada Allah jadi manusia? Ya kan Allah tidak mengatakan menjadikan dirinya batu. Itu hanya perumpamaan, Bang. Tapi Jangan di framing ke sana, Bang. perumpamaan apa? Nggak ada perumpamaan. Dengerin, kamu bedakan perumpamaan dengan menyamakan. Ya. Jangan Barang dikirim ke siapa sana. yang menyentuh Hajar Aswad, maka sesungguhnya ia menyentuh tangan Ar-Rahman atau Allah. Ini bukan perumpamaan, ini menyamakan. Persepsi kamu aneh. Kalau perumpamaan itu nggak begini kalimatnya. Ya itu kan hanya perumpamaan, menyentuh. Jadi bilang ini bukan perumpamaan, ini persamaan, menyamakan. Barang siapa yang menikahi anaknya Joseph, maka dia sesungguhnya sudah menghormati Joseph. Itu menyamakan. Barang siapa menghormati bapak, ia juga sudah menghormati ibu yang sudah melahirkan, misalnya kayak gitu ya. Itu menyamakan. Ini bukan perumpamaan, ini menyamakan. Barang siapa menyentuh Hajar Aswad, dia sudah menyentuh tangan Allah. Karena tangannya Allah itu, tangan Allah itu kan artinya Apa? enggak Tangan Allah tangan lahiriah batu. di situ. Yang ada Apa tangan Allah apa? Tangan Allah apa? enggak dilihat tangannya Allah di situ. Jadi Ya, diumpamakan jadi aja. saking nggak dilihatnya tangan Allah diganti pakai batu gitu. Kok diganti pakai batu sih, Bang? Ya terus perumpamaan apa dong dengan menggunakan batu? Saya nggak pernah lo lihat orang perumpamaannya pakai batu artinya tangan. Ya sama halnya gini, Bang. Ya. Apa? Mau lari kemana lagi? Sama halnya gini, Bang. Jaga baik-baik rumah itu, rawat baik-baik rumah itu sama kau merawat tubuh saya. Itu kan seolah-olah kita menghormati yang punya rumah. Iya, karena rumah itu diasosiasikan dengan pemilik rumahnya. Sekarang kalau misalkan kamu pakai analogi itu malah makin terbukti. Berarti Allah itu berubah jadi batu karena batu itu miliknya. Masa yang punya rumah berubah jadi rumah, Bang? Gimana tuh, Bang? Bisa Ya lebih- karena gini sekarang gini. Ada nggak yang punya rumah? Kamu pakai analogi kayak gitu sederhananya. Ada nggak yang punya rumah itu mengatakan kalau kamu merawat rumah dosamu terhapus? Ada nggak? Bisa jadi kesalahan mungkin ada kesalahannya orang itu saya maafkan yang dulu kau rawat. Turunlah, pusing saya diskusi sama dia. Turunlah kamu lah. Ya, kamu cium-cium batu dulu sana ya. Sebentar tapi aneh. Bisa jadi. Jangan pakai bisa jadi di sini pakai dalil ya. Di sini pakai dalil, jangan bisa jadi. Kalau bisa jadi ya sudah, bisa jadi batu, ya bisa jadi buku gitu kan. Nekat sekali ini ya, nekat sekali lah. Nekat sekali ya. Oke, kita lanjut ya. Bingung kita, gimana nih teman-teman Islam? Ada yang mau membantu untuk meluruskan atau mungkin mau melanjutkan atau mungkin apa gitu, mau membantah ini gimana nih? Ya,
Teman-teman yang baru bergabung, shalom ya. Terima kasih tap-tap layarnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa untuk love orange-nya teman-teman ya. Tuhan Yesus berkati. Kita lanjut ya. Host botol plastik. Saya bukan botol plastik ya. Jangan samakan saya dengan junjunganmu. Aduh, saya ini kalau ngadepin mereka itu, mereka cuma bisa menghujat. Justru kamu yang menghujat. Saya mau murtad saja. Murtad kemana? Murtad kemana? Ya teman-teman, bantu tap-tap layar ya. 1100 penonton, silakan tap-tap layar. Joseph, bagaimana tanggapanmu dengan live edit? Saya sudah bosan ditanya seperti ini terus. Ya silakan. Ya, mau nonton enggak. Kalau saya pribadi enggak. Dah, silakan. Jangan paksakan saya harus ikut kamu atau saya memaksa kamu untuk ikut saya. Silakan, itu pribadi masing-masing. Yang jelas saya sudah katakan, jangan samakan saya dengan orang yang tidak mengerti basic teologi. Dah, titik ya. Gitu, mohon maaf karena bukannya saya sombong, kita sama-sama saling memahami. Kekristenan berbicara mengenai pertanggungjawaban iman bukan hanya menyerang tapi juga harus bertahan. Ya, begitu. Oke, kita lanjut. Ini saya pakai emot ketawa mulu dari tadi, kepencet. Mohon maaf ya. Silakan tonton. Enggak, ya terserah, enggak ada urusan sama saya. Memangnya saya emakmu yang beli kuota, enggak kan? Risiko ditanggung masing-masing ya. Risiko ditanggung masing-masing. Mau nonton mau enggak silakan. Ada risikonya masing-masing. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Bantu juga untuk yang baru bergabung, yang belum follow akun saya yang sebelah ini, yang di sebelah saya ini, bantu follow ya teman-teman ya. Supaya kalau misalnya saya nggak live di akun yang utama ini karena kena shadow ban, saya bisa live di akun yang sebelah ini, jadi teman-teman tahu dan ada notifikasinya. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terus saya juga mau mengumumkan ya, nggak tahu ini sebenarnya penting atau enggak, cuman saya juga nggak tahu ya. Mungkin teman-teman sudah ada dengar dari Bang RK ya, secara pribadi, karena Bang RK pernah ngomong di live-nya beberapa waktu lalu, seingat saya. Jadi kita doakan semoga itikat baik dan tujuan Bang RK yang ingin mengadakan tanya jawab secara langsung, kita doakan semoga disertai dan dibimbing oleh Roh Kudus. Dan teman-teman silakan membantu secara support, secara doa, juga secara materi, silakan ya. Jadi kita saling mendukung satu sama lain untuk pemberitaan Injil ya. Gitu. Saya juga diajak masalahnya, cuman ya itu masih belum pasti. Ya, kita doakan, kita saling mendoakan, baik saya maupun Bang RK dan teman-teman di luar sana, kita sama-sama saling meneguhkan dan saling menguatkan ya. Tuhan Yesus berkati. Ya, tanya jawab offline, betul. Ya, tentunya dalam prinsip gereja Katolik ya teman-teman ya, karena saya dan Bang RK sama-sama orang Katolik. Kita lanjut ya teman-teman. Ya, saling mendoakan, Tuhan Yesus memberkati ya, karena buah Roh Kudus itu mempersatukan ya. Kalau kamu belum bersatu dalam gereja Katolik, kita doakan semoga kita semua satu dalam gereja yang Tuhan Yesus dirikan di atas Rasul Petrus. Oke, kita semua mempunyai cita-cita dan visi misi yang sama, yaitu kita semua satu di dalam Kristus dan gerejanya. Ya, itu saja. Sederhana namun sangat luar biasa. Ya. Kita lanjut ya. Bentar ya, saya balas ini dulu, WhatsApp saya dulu. Oke, kita lanjut ya. Salah kok ngingis, oke. Ya teman-teman yang mau naik silahkan request ya. Ini 1000 orang Kristen semua nih kayaknya. Shalom, salam. Salam. Ya, shalom Om. Dari Kristen atau dari Kristen Katolik? Kristen Katolik. Sebelum itu salam, saya mengucapkan semoga Joseph diberkati karena mengenai Injil. Amin. Sangat mantap dan penjelasannya. Amin. Terima itu kasih. saja saya mohon. Ya, oke. Jadi Terima satu kasih, Pak. pertanyaan lah. Oke, Pertanyaan. silakan. Setahu saya semua nabi-nabi, rasul-rasul itu daripada Bani Israel, jalan ke Tuhan. Kenapa di Islam itu, di Arab setahu saya tidak ada rasul-rasul dan nabi-nabi ini daripada Arab? Itu saja saya nak tahu. Ya, ini ya, saya selalu bilang kalau selama ada teman-teman Islam di muka bumi, tanya sama mereka. Karena itu bukan ranah saya, sekalipun saya sudah pernah jadi Islam. Ya, karena gini, kalau saya berbicara atas nama agama mereka untuk menjelaskan agama mereka, berarti saya jadi juru bicara. Kalau saya jadi juru bicara, berarti saya harus dibayar.
Kalau saya dibayar berarti harus ada yang membayar. Siapa yang membayar saya? Nggak ada ya. Jadi selama masih ada mereka di muka bumi, tanyanya sama mereka. Tanya sama saya itu tentang masalah iman kekristenan. Semampu saya dan sebisa saya akan jawab. Kalau tidak bisa dan tidak mampu, saya akan bilang gitu ya. Dan saya membantu menjawab juga bukan artinya saya lebih pintar, lebih paham, lebih jago, nggak ada. Semua itu adalah berkat yang sama-sama kita diberikan. Sama rata. Karena Tuhan memberikan berkat tanpa pilih-pilih. Saya juga diberikan berkat, kamu juga diberikan berkat, ya. Berkat itu sama. Bagaimana cara mengelola berkat dari Tuhan itu yang berbeda-beda. Nah, sama dengan kemampuan dan talenta. Begitu ya. Gitu Pak Salako. Jadi kalau misalkan mau bertanya tentang Islam, tanyanya sama mereka dulu, ya. Selagi masih ada mereka ya, tanya sama mereka. Kecuali kalau mereka mau naik ke room saya untuk bantu menjelaskan pertanyaan teman-teman ya silakan. Gitu ya Pak. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Yesus itu sunat. Kenapa pengikutnya tidak sunat? Sunat atau tidak sunat itu tidak menjadi kewajiban dan secara syarat keselamatan. Kenapa? Karena sunat itu tidak membawa keselamatan. Yang membawa keselamatan itu sunat secara rohani, itu baptisan. Ada di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 7, di mana di situ diadakan konsili atau sidang Yerusalem yang dihadiri oleh para rasul dan para penatua, termasuk di situ ada Rasul Paulus, ada Rasul Petrus, ada Barnabas, ada Yakobus sebagai tuan rumah dalam sidang lokal itu, konsili lokal itu, yang membahas tentang apakah orang-orang atau bangsa-bangsa non-Yahudi harus wajib menuruti hukum Musa termasuk disunat. Nah, itu sudah terjawab bahwa tidak wajib. Artinya apa? Ya silahkan, mau sunat tidak sunat, silahkan kembali. Kenapa? Karena kewajiban jadi pengikut Kristus adalah percaya dan dibaptis, kemudian hidup di dalam Kristus dan memenuhi sakramen-sakramen gereja. Jadi bukan sunat lagi. Kenapa? Karena kita memperoleh keturunan secara rohani dari Abraham itu bukan lagi dari sunat jasmani, tapi sunat secara rohani. Coba baca dalam Galatia 3 ayat 27 sampai 29. Di situ dituliskan, karena kita semua telah dibaptis di dalam Kristus, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi. Ya, dengan demikian kita menjadi keturunan Abraham secara rohani. Begitu. Jadi jangan kemudian kita harus pusing-pusing, oh iya Yesus sunat, ya udah. Terus kenapa kalau Yesus sunat? Apakah kamu menganggap kamu mengikuti Yesus? Enggak juga. Jangan terbuai dengan mereka yang mengatakan, oh kami itu lebih Kristen daripada Kristen. Buktinya Yesus sunat, kami sunat. Buktinya Yesus berpuasa, kami berpuasa. Ya coba kamu telaah dulu, kamu uji dulu, cross check dulu. Yesus sunat di umur keberapa? 8 hari. Yesus sunat di mana? Bukan di mantri, bukan di klinik, bukan di puskesmas. Yesus sunat di bait Allah. Apakah mereka mempunyai bait Allah? Enggak. Ingat loh, disunat di umur yang ke-8 hari. Sekarang pertanyaan saya, teman-teman Islam sunat umurnya kapan? Kalau mengikuti junjungan kalian lebih parah lagi. Anehnya, memangnya disunat. Betul ya. Jadi kita terserah mereka mau mengklaim apa. Cuman dalam klaim itu kita harus uji, betul nggak? Mereka mau mengklaim apa terserah gitu kan. Orang gila di pinggir jalan mengklaim dirinya kaya, sebenarnya hak-hak dia. Cuman kita yang waras ini punya kesempatan juga untuk berpikir dan punya jawaban gitu kan. Dan saya nggak nyalahin mereka mau klaim apa ya udah dibilang. Saya ngeliat orang gila teriak-teriakan pun saya diemin gitu kan. Istilahnya seperti itu. Cuman karena saya menghargai kalian bukan seperti orang gila di pinggir jalan, maka kalian harus diluruskan. Jangan overclaim. Kamu mengatakan kamu lebih Kristen daripada kami yang Kristen. Kamu aja nggak ngerti kok. Kalau kamu lebih Kristen daripada kami, kenapa kamu nggak dibaptis gitu kan? Ya, kalau kamu mau mengikuti Yesus, ikutin Yesus sampai ke akar-akarnya. Dari mana ke akar-akarnya? Yesus itu berpuasa. Kalau kamu katakan puasa, Yesus itu puasanya nggak korting kayak kamu, cuma 30 hari. Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam, tidak mengenal sahur, tidak mengenal waktu buka, tidak mengenal imsak. Tapi ya, puasa Yesus itu full non-stop. Kenapa saya bisa berani bilang katakan ini? Ketika iblis datang untuk mencoba Yesus ketika Yesus sedang berpuasa, Yesus mengatakan apa kepada iblis yang mencobainya? Ketika iblis mengatakan, ubahlah batu ini menjadi roti. Yesus mengatakan apa? Ada firman bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Artinya apa? Yesus saja mampu kok menahan dirinya dari godaan. Artinya apa? Tanpa adanya sahur dan makan dulu. Beda dengan kalian ya, seperti itu. Itu satu bukti. Yang kemudian berikutnya, ketika kamu mengatakan lebih Kristen daripada Kristen, ya ikut Yesus sampai ke akar-akarnya. Yesus mampu berjalan di atas air. Kamu mampu nggak berjalan di atas air seperti Yesus? Ketika Yesus di malam sebelum dia ditangkap dan disalibkan, ketika kamu mengaku lebih Kristen daripada Kristen, kamu berani nggak mengikuti perjamuan kudus setiap hari lo ya? Kalau kami yang kamu katakan orang Kristen ini ibadahnya seminggu sekali, kalau kamu baca dalam Kisah Para Rasul, di situ tertulis bahwa orang Kristen, jemaat mula-mula, itu tiap-tiap hari berkumpul di rumah-rumah ibadah, kemudian dia memecah-mecah roti,
dan mendengarkan firman. Kamu yang Katolik sudah terbiasa dengan misa harian dan misa mingguan. Kamu yang Islam berani nggak kayak gitu? Karena kamu mengklaim lebih Kristen daripada Kristen. Aneh kan? Jadi mereka tuh standar ganda. Mereka akan mengikuti apa yang menurut mereka sesuai dengan mereka. Kalau nggak ya udah mereka pura-pura ini nggak ngerti, pura-pura nanti denial. Nah itulah mereka. Ya, Yesus mengajarkan baptisan. Mereka dibaptis nggak? Jangan kamu samakan wudhu dengan baptisan. Mana ada wudhu itu jadi sakramen? Nggak ada. Apa wudhu kamu itu? Jangan kamu memancing perkara seolah-olah saya sedang menghujat. Ini justru yang menghujat kalian loh. Menyamakan wudhu dengan baptisan itu termasuk menghujat. Makanya beberapa waktu lalu junjungan kalian Zuma itu dipanggil sama majelis ulama itu karena begitu, menghujat. Loh iya, baptisan itu formanya jelas, dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Memang kamu berwudu menyebut nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Hah? Gitu. Jangan kau menolak lah ya, kau naik Amir, kau naik Amir. Masalahnya Islam gak ada yang berani naik di room saya, makanya saya monolog. Coba kalau saya diem-diem aja. Saya ini manusia loh, bukan batu yang kalian cuma tinggal cium dan usap. Gak ada Islam yang naik, masa saya harus diem aja nungguin? Ya. Jadi saya juga sembari menjelaskan, dan itu saya menjelaskan di kolom komentar, menjawab persoalan di kolom komentar. Ngerti loh? Bukan saya ngobrol sendiri, enggak. Saya melihat ada yang bertanya di kolom komentar, ya saya jawab. Gitu, oke? Oke teman-teman, tampaknya sudah jam 4 ya. Karena tadi saya sudah bilang jam 5 saya ada latihan. Jadi saya harus siap-siap dulu, saya mandi, ganti baju. Belum jalan ya, tempat saya latihan. Jadi teman-teman, nanti kita lanjut lagi malam ya, kalau saya sempat ya. Malam biasanya karena ada Rosario jam 7 malam ini. Jadi jam setengah 8-an atau jam menjelang jam 8 ya. Jam 8 malam kita live lagi ya. Jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat ya teman-teman ya, WIB. Jadi kalau teman-teman mau nonton silahkan, nggak pun ya terserah. Sesuai kemampuan teman-teman aja, saya nggak mau maksa, cuman saya menginformasikan gitu ya, biar nanti teman-teman nggak nyari. Pede ya saya dicariin, nggak, tapi emang faktanya banyak yang nyariin kok. Pada nyariin Joseph mana nggak live, Joseph udah lama nggak live ya, itu saya kasih tahu ya, nanti malam kalau saya ada waktu saya akan live. Oke, kita tutup dulu ya, karena saya udah live udah berapa lama nih? Udah 2 jam 2 menit ya, 2 jam 2 menit. Jadi nanti kita akan lanjutkan di malam hari, mungkin 2 jam lagi cukup ya. Jadi total saya sehari live 4 jam tuh cukup lah ya, biar nggak terlalu ini. Oke teman-teman ya, kita berdoa dulu, kita doa penutup dulu. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa, kita menyelesaikan dengan Tuhan, kita memulai dengan Tuhan, kita juga menyelesaikan dengan Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber kebajikan, kami mau bersyukur atas kesempatan yang telah Kau berikan pada hari ini ya Bapa. Terlebih-lebih kami diberi nafas kehidupan untuk kesekian kalinya. Kami mampu mempergunakannya dengan baik, terutama kami berkumpul, juga kami bertemu dengan orang yang kami kasihi, juga kami mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kami yang telah disediakan, yaitu bekerja di ladang-ladang yang telah Kau sediakan. Ya Bapak, terlebih juga kami mau bersyukur atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada setiap dari kami. Kami Kau perkenankan untuk berkumpul melalui aplikasi TikTok ini untuk memberitakan kebenaran, untuk mewartakan firman yang telah Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus nyatakan, dan para Rasul-Mu telah beritakan sesuai dengan kesaksian yang telah mereka dengar, yang mereka saksikan, yang mereka raba sesuai dengan indera mereka sendiri. Kami percaya bahwa keselamatan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, yang kami juga percaya dengan bimbingan Roh-Mu yang kudus. Oleh karena itu ya Bapa, kami mau berdoa bagi mereka di luar sana yang sampai dengan detik ini masih belum menerima atau bahkan mereka memilih untuk mencaci, memaki, dan mengolok-olok Putra yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus dan melukai hati kudusnya. Kami mohon agar ya Bapa, Engkau ampuni sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya juga Bapa, agar Engkau memberikan mereka karunia Roh-Mu yang kudus, agar mereka mampu untuk menerima kebenaran yang Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus nyatakan. Agar kami dapat bersekutu dan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus. Ya Bapa, sebentar setiap dari kami ingin melanjutkan aktivitas kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami selalu, lindungilah kami selalu, sertailah langkah kami selalu, agar setiap usaha, kegiatan yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami pribadi masing-masing. Ya Bapa, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan doa penutup. Terima kasih, sampai berjumpa di malam hari nanti ya, jam 8
waktu Indonesia bagian Barat. Yang mau bergabung silahkan bergabung kembali ya. Teman-teman yang sudah tap-tap layar, teman-teman moderator, teman-teman yang sudah memberikan berkat melalui gift juga terima kasih. Jangan lupa yang belum follow akun saya yang utama maupun akun saya yang di sebelah saya ini, silahkan bantu follow ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas kebersamaan kita semua di sini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya. Bye bye, shalom, salve teman-teman semuanya.